Adanya desakan dan tuntutan dari seratusan purnawirawan yang meminta Wapres si Fufu Fafa diganti. Kemudian direspon oleh sang adik si tukang pisang, di mana si tukang pisang ini siap pasang badan untuk kakaknya. Menurut si tukang pisang, si kakaknya ini dipilih oleh rakyat sudah sesuai konstitusi dan tidak menyalahi konstitusi. Sumpah, pernyataan si tukang pisang ini bikin gue ketawa ya. Karena dia itu ngomong gak pakai otak. Tukang pisang, lu gak usah lah ngebahas konstitusi. Sementara ya, semua orang tahu, bahkan dunia tahu bagaimana prosesnya kakak lu bisa menjadi wapres. Itu dengan menyalahgunakan konstitusi ya, melalui paman lu si Anwar. Jelas ya, itu dengan merubah undang-undang hanya demi kakak lu lewat tangan paman lu, itu udah melanggar konstitusi. Kaisang bela Gibran, apanya Gibran sudah sesuai konstitusi. Anjing kayak gitu. Yang langgar konstitusi dia, yang merubah konstitusi dia. Dia juga yang bilang kalau udah sesuai konstitusi. Mau heran tapi anaknya Mulyono ngomong. Ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen Muhyiddin nggak bisa jawab. Kenapa? Buku baca teletext, baca prompter pun terbata-bata itu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipakai, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas kan dia mampu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethic, macam-macam yang akhirnya bolong gitu. Kasian. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Ada pihak yang kira-kira gerah dengan gerah atau takut kalau isi petisi itu diterima oleh presiden, dilaksanakan oleh presiden. Orang yang khawatir ya posisinya terganggu dengan petisi itu. Dugaan saya Jokowi atau Gibran, karena dalam poin itu ada ngomongan Pak Julkan Gibran karena sudah melanggar undang-undang. Tapi ada satu poin lagi Bang. Apa itu? Mantan orang-orang yang masih bercokol di kabinet yang terafiliasi. Iya juga, diantaranya itu juga, termasuk mungkin Polri. Termasuk Polri. Ya karena dalam 8 poin itu kan ada. Oh iya, nyarankan kepada presiden Polri agar kembali melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak Kamtibmas. Selama ini kan Polri super body. Oke. Ke politik, ke ekonomi, ke Kamtibmas, ke hukum segala macam. Melebihi peran TNI di zaman dulu. Ya, aku nggak banding-bandingkan lah dengan itu. Ya mungkin kalau era dulu. Ya mungkin. Termasuk di situ kan supaya presiden meresapel menteri-menterinya terindikasi korupsi dan masih loyal kepada Joko Widodo. Itu juga mungkin Pak Prabowo dalam posisi sulit Bang, kayak si Malakama begitu. Prabowo harus membandingkan dong tuntutan rakyat yang hampir 300 juta ini yang telah menilai Jokowi seperti itu dengan mungkin utang budi dia sama Jokowi. Itu risiko. Itu risiko. Artinya Pak Prabowo harus berani memilih antara kebutuhan keinginan rakyat dan kebutuhan bangsa ini dengan utang budi dia dengan Jokowi. Nah, ahli hukum tata negara Gajah Mada yaitu Zainul Arifin Mukhtar membeberkan ada 3 cara untuk memakzulkan Gibran, salah satunya adalah ijazahnya. Nah, ternyata ya selain polemik ijazah Jokowi, masyarakat ya seperti Roy Suryo juga menyoroti bahwa diduga juga ijazah Gibran ini palsu. Nah, kalau ini terjadi ya bangsa Indonesia ditipu oleh bapak dan anak. Ini menarik ya. Karena apa? Karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London di UK itu kan ternyata sudah tidak lagi kerjasama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ. Gitu. Bahkan kalau diteliti sekolahnya sama dari awal.
SMA-nya itu pun bermasalah juga, mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya 2 tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya 2 tahun, kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk, tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi, ya bahkan dia sempat nyebut waktu itu di CV-nya, masih ada dulu di pemerintah Kota Solo, ya katanya dia menempuh S2 di UTS, University Technology of Sydney, dan setelah kita kejar ke sana, ya dan ada bukti, ternyata di UTS itu dia hanya menempuh, belum bisa masuk, dia baru menempuh matrikulasi, program namanya INSERS, itu 6 bulan dan dia tidak lulus. Lucunya lagi, ijazah sertifikasi nggak lulus itu kemudian dikomparasikan dengan ada kayak pengakuan atau kayak ibarat penyesuaian, betul, penyesuaian dari dikti. Ternyata itu hanya setara SMK. Bahkan university yang disebut-sebut di Singapura itu, MDIS tadi, itu ranking ke-46 dari 51 universitas di Singapura.